Jadi satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika dia mengatakan, ya Tuhan kutuklah kami. Wih, di jalur langit ini ngeri. Kan? Berilah kami kesempatan untuk memimpin negeri ini. Bila kami tidak konsisten, maka kutuklah kami. Terus dia rubah, kutuklah aku. Jadi ini bahaya. Berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianatin komitmen ini. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianatin komitmen ini. Kalau Surya Paloh menggunakan kata-kata kami dalam kutukan ini, bukan hanya dirinya. Kami yang ada di dalam seluruh partai Nasdem ini bisa kena kutuk. Ya kan? Makanya Bang Dula beruntung dong ya. Ya. Beruntung diberhentikan di awal ya. Mau kena kutuk. Kami ingin perbaiki bangsa ini. Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin. Penetapan Rio Capella dan pengacara Oci Kaligis sebagai tersangka KPK membuat Partai Nasdem berada di ujung tanduk. Terlebih janji Ketua Umumnya Surya Paloh yang bakal membubarkan partainya sebagai bentuk tanggung jawab bila kadernya terlibat kasus korupsi. Beranikah menepati janji ataukah hanya pencitraan semata? Nah, jadi apa yang dialami ini sebenarnya kutukan yang sekarang sedang terjadi. Ya. Kalau dalam bahasa Quran itu kan laknat. Ya Allah, kutuk itu laknat namanya. Orang. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianatin komitmen ini. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianatin komitmen ini. Mulutmu harimaumu. Begitu kiranya ungkapan populer bagi setiap orang yang tidak menjaga benar ucapannya. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh kini tengah ditagih janjinya. Dua kadernya kini meringkuk jadi tersangka suap kasus Bansos Sumatera Utara. Mantan Ketua Mahkamah Partai Oci Kaligis serta mantan Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella. Dengan seluruh komitmen, kejujuran hati kita. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menjawab soal janjinya akan membubarkan partai jika ada kader yang korupsi. Adapun janji itu ditagih berbagai pihak saat Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plata dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi. Surya Paloh menjawab janji tersebut melalui konferensi persnya yang diadakan hari ini Rabu 17 Mei. Memang Surya Paloh tidak menjawab secara gamblang apakah Nasdem akan dibubarkan atau tidak. Namun jika ditangkap dari pernyataannya, Paloh mengindikasi tidak akan membubarkan partainya. Sebaliknya, Paloh mengingatkan agar tidak melihat keburukan partai Nasdem saja, terlebih selesai ada kasus yang menjerat kadernya. Ini Bang Surya Paloh yakin betul dia bahwa dia nggak punya dosa, nggak punya salah, ya kan? Sehingga silakan kutuk saya nggak punya salah nih Tuhan. Ini bahaya benar bahasa seperti ini, ya. Padahal kan nabi-nabi ini kan semuanya suci, bersih, tanpa dosa, tidak pernah meminta dikutuk oleh Allah. Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya 2 kali, saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader partai ini. Siapa calon presiden kita ke depan sesudah Jokowi? Siapa? Karena pasti iramanya, tonsnya sama dari atas sampai ke bawah, dari pimpinan sampai kader yang paling terendah. Jawabannya satu, ya pasti Jokowi kembali. Terdakwa Johnny G. Plate selama kurun waktu 2021 sampai 2022 mendapatkan fasilitas dari Galumbang Menak Simanjuntak berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 kali, yaitu kurang lebih sebesar 420 juta rupiah. Terdakwa Johnny G. Plate sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 kali dengan total keseluruhan 4 miliar dari Irwan Hermawan. Nabi-nabi ini kan semuanya suci, bersih, tanpa dosa, tidak pernah meminta dikutuk oleh Allah. Mereka selalu istighfar, padahal orang bersih, suci. Kenapa Nabi itu bersih, suci, tapi mereka beristighfar, minta ampun kepada Tuhan. Bukan minta kutukan. Bukan minta kutukan. Nah, inilah saya kira ini cepat atau lambat kutukan ini akan terwujud. Maka untuk menjaga semua sistem dan nilai values kita dalam otentiknya keindonesiaan yang kita miliki ini, itulah yang harus tetap terjaga, dan itulah yang kita maksudkan dengan aspek pendekatan restorasi Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memasang target menjadi pemenang pemilu 2024, namun di tengah semangat ini, ia mengeluhkan cara-cara yang ia sebut tidak elok yang menjatuhkan kader partainya.
Di hadapan ribuan calon legislatifnya, Surya Paloh meminta kadernya untuk sama-sama berjuang lebih keras dengan semangat gerakan perubahan di pemilu 2024. Surya Paloh yakin hasil pemilu mendatang akan menjadi modal besar bagi Partai Nasdem. Namun di antara target yang telah ditetapkan oleh partai, Surya Paloh kecewa atas apa yang dialami kader-kadernya akhir-akhir ini yang bermasalah dengan hukum. Mulutmu harimaumu. Begitu kiranya ungkapan populer bagi setiap orang yang tidak menjaga benar ucapannya. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh kini tengah ditagih janjinya. Dua kadernya kini meringkuk jadi tersangka suap kasus Bansos Sumatera Utara. Mantan Ketua Mahkamah Partai O.C. Kaligis serta mantan Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella. Dan bisa bertambah daftarnya jika KPK serius mengusut tuntas. Jadi menurut saya ini harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Paloh. Karena kalau dia mengatakan kalau sampai ada salah satu dari mungkin kadernya yang melakukan korupsi, lebih baik dibubarkan Nasdem lah. Itu sekarang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianatin komitmen ini. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianatin komitmen ini. Jangan sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu sikap kesombongan menantang Tuhan, ini bahaya sekali. Tidak ada manusia ini berani menantang Tuhan kecuali seorang Fir'aun. Tidak ada manusia ini berani menantang Tuhan kecuali seorang Fir'aun. Tugas Nasdem adalah bagaimana tetap untuk mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi agar jalannya administratif pemerintahnya tetap efektif sampai akhir masa jabatannya. Kadang-kadang kan orang selalu bicaranya seolah-olah dia tegas, padahal dia oportunis. Tanpa saya pun bicara bahwa Nasdem bermain politik dua kaki, Pak Jokowi itu pasti udah tahu. Ngapain saya ngomong? Pak Jokowi ini kan bukan sendiri aja. Jadi kalau ada yang menyatakan, ini berpihak pada si Bung Anies, salah itu. Makanya ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian. Ini inkonsistensi terjadi ini, makanya ini pikiran ini kacau. Selama orang itu tidak konsisten, mau berdiri di dua kaki, jadi mau mengatur bagaimana caranya kaki yang satu juga enak berdirinya, kaki yang satu juga enak, akhirnya dua-duanya nggak enak berdirinya, kan gitu. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Mudah-mudahan Anda sekalian para sahabat yang selalu setia mengikuti video-video dari kami selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, pernyataan mengejutkan dilontarkan oleh mantan politikus Partai Nasdem, Zulfan Lindan. Zulfan menilai carut-marut dan problematika kompleks yang dialami oleh mantan bosnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, adalah buah dari kutukan yang dia ucapkan sendiri dari mulutnya. Dari soal ketidakjelasan koalisi pencapresan Anies Baswedan yang terancam gagal, hingga kasus korupsi yang menjerat kader Nasdem. Hal itu diungkapkan Zulfan dalam sebuah perbincangan di Kompas TV bertajuk Anies terancam gagal nyapres. Zulfan Lindan, Nasdem kena kutukan, lanturan yang diunggah pada Kamis 22 Juni 2023. Dari kacamata agama, menurut Zulfan, kita tidak boleh minta dikutuk atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru mestinya kita minta ampunan. Menurut Zulfan, Surya Paloh yakin benar jika dirinya tak punya dosa atau salah,
sehingga berani menantang Allah dengan doa minta kutukan seperti itu. Padahal nabi-nabi itu kan semuanya suci, bersih, tanpa dosa, tidak pernah minta dikutuk oleh Allah. Mereka selalu istighfar, minta ampun kepada Allah. Sambung Zulfan. Zulfan menilai lontaran kata Surya Paloh itu sebagai sebuah kesombongan menantang Tuhan yang berbahaya sekali. Karena dalam sejarah Islam hanya Fir'aun yang berani menantang Tuhan karena kesombongannya. Akhir tragis Fir'aun terlaknat hingga binasa, tenggelam di Laut Merah. Para sahabat sekalian, seperti diketahui dalam sebuah kesempatan, Surya Paloh dalam pidatonya mengemukakan komitmen, doa bahkan sumpah kutukan untuk memperbaiki nasib bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati dan dengan kerja keras kami berupaya. Berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, negeri kami, kata Surya Paloh. Tak tanggung-tanggung disaksikan kader-kader dan jutaan warganet. Ia juga berjanji dan bersumpah, dan kutuklah kami, termasuk diriku ini, kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami perbaiki bangsa ini, saudara-saudara semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawaku, tegas Surya Paloh. Merespon soal doa dan sumpah kutukan ini, Ketua Forum Santri Anti Korupsi atau Forsak, Ahmad Fahmi Ardiansah MSH, mengaku selalu dengan komitmen doa bahkan kutukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memperbaiki nasib bangsa ini. Jika kita cermati, ini janji, tekad dan doa yang tidak main-main. Dia siap menerima kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika omongannya cuma politis. Saya salut, ini membuat kami ikhlas bergerak mendukung Capres Nasdem. Demikian kata Fahmi Ardiansyah, pengacara muda Surabaya pada Sabtu 5 November 2022 lalu. Doa dan kutukan Surya Paloh ini menurut Fahmi menjadi magnet tersendiri. Jangan main-main, ini terdengar para wali, terdengar para pendiri bangsa, walaupun para syuhada itu sudah kembali ke ilahi Rabbi. Ingat, kalau dia, Surya Paloh, lari dari janjinya, percayalah ia akan terkutuk. Pungkasnya, para sahabat, percaya atau tidak, kemelut yang menimpa Surya Paloh dan Nasdem hari ini adalah buah dari kutukan yang ia minta kepada Allah, yang ia lontarkan dari mulutnya sendiri. Salah satunya adalah isu yang beredar soal peluang gagalnya Anies Baswedan untuk mencalonkan diri sebagai baca pres dari Koalisi Perubahan. Isu tersebut beredar lantaran munculnya rencana pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kedua dikarenakan Nasdem, Demokrat dan PKS masih belum terlihat sepakat soal bacawa-pres pendamping Anies Baswedan. Sebelumnya, cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 diprediksi adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Pasalnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan sampai saat ini hanya ada 3 parpol, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kalau saya sih melihatnya, kalau bukan AHY ya AHER. Tapi kalau ditimbang-timbang, elektabilitas lebih tinggi AHY, kata pengamat politik Ujang Komarudin pada Kamis 8 Juni 2023 lalu. Menurut Ujang, bila AHER yang dimajukan sebagai cawapres diyakini tidak akan mendongkrak suara Anies Baswedan, hal itu juga akan berpengaruh terhadap kemenangan Anies Baswedan bila dipasangkan dengan AHER. Ini suara melejit arah cawapres itu ya AHY, suka tidak suka, senang tidak senang. Kelihatannya pijakan kaki koalisi harus ada, ujarnya. Kan lucu kalau cawapresnya dari luar, Anies kan dari luar, masa iya cawapres juga harus dari luar?
Tambahnya lagi, pertimbangan lain tentu saja adalah faktor elektabilitas. Dari keduanya, Ujang menyebut Aher tidak cukup memiliki elektabilitas. Saya melihatnya arahnya ke AHY. Kalau Aher, mohon maaf, elektabilitasnya tidak ada. Kalau AHY ada, masih bisa bersaing lah, kata dia. Tak hanya itu, Ujang juga memprediksi gelombang besar terhadap koalisi perubahan untuk persatuan bila nantinya AHY tidak menjadi cawapres Anies, yakni koalisi akan membubarkan diri. Kalau AHY tidak jadi cawapres, ya Demokrat bisa lari itu. Koalisi bisa bubar. Tegasnya, kutukan Nasdem tak cukup sampai di situ. Sekjen Partai Nasdem yang masuk dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo, Johnny G. Plate, kini terjerat kasus korupsi. Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS, 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kemenkominfo tahun 2020-2022. Menkominfo Johnny G. Plate telah menjadi tersangka setelah diperiksa beberapa kali. Ini kali kedua Sekjen Nasdem terjerat korupsi. Sebelumnya, Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella juga terjerat kasus korupsi karena menerima janji atau hadiah terkait kasus Bansos Sumatera Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2015 lalu. Ada yang menarik terjadi pada tahun 2015. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pernah mengucap bubarkan partai jika ada yang terlibat korupsi. Bagaimana ceritanya? Kala itu di tahun 2015, Surya Paloh menilai jika Nasdem tak layak untuk dipertahankan jika di kemudian hari ada kadernya yang diketahui terbelit korupsi. Surya Paloh juga berjanji bakal membubarkan Nasdem jika ada kader partai yang didirikannya itu terlibat korupsi. Tidak layak partai Nasdem dipertahankan, kata Paloh usai membuka pembekalan caleg partai Nasdem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 3 Juni 2015 lalu. Janji ini sempat menuai kontroversi setelah 4 bulan kemudian Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Membubarkan Nasdem, ini poin pentingnya. Namun janji hanya sekadar janji. Nasdem berkilah atas janji yang pernah diucapkan sang ketua umumnya ini dengan dalih Nasdem dibubarkan jika kadernya melakukan korupsi secara masif.